Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Izzatul Maula, NIM A2101901123 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bank, lembaga keuangan bukan bank, dan otoritas jasa keuangan, di mana ini adalah materi kelas 10 semester 2. Kompetensi dasar 3.5 mendeskripsikan lembaga jasa keuangan dalam perekonomian. 4.5 menyajikan tugas, produk, dan peran lembaga jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia. Tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu menjelaskan lembaga keuangan, yang kedua menjelaskan pengertian, fungsi, jenis, prinsip kegiatan usaha, dan produk bank, yang ketiga menjelaskan pengertian, fungsi dan peranan, jenis dan produk, lembaga keuangan bukan bank. Yang keempat, menjelaskan pengertian, fungsi, visi, dan misi otoritas jasa keuangan. Lembaga keuangan sendiri yaitu badan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya untuk pendanaan serta dengan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga atau persentase. Berdasarkan jenisnya, lembaga keuangan di Indonesia terbagi menjadi dua jenis, yaitu lembaga keuangan bank dan juga non-bank. Yang pertama adalah bank. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Fungsi. Secara umum, bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro, serta menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit. Jenis-jenis bank berdasarkan kelembagaannya terbagi menjadi dua, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank umum sendiri adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank perkreditan rakyat yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kemudian, berdasarkan kepemilikannya, dibedakan menjadi 5, yaitu Bank Persero, Bank Swasta Nasional, Bank Pembangunan Daerah, Bank Campuran, dan Bank Asing. Bank Persero sendiri yaitu bank yang sahamnya atau sebagian dimiliki oleh pemerintah Indonesia, contohnya Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, dan Bank BTN. Kemudian, bank swasta nasional yaitu bank yang saham seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh swasta nasional, contohnya Bank Mega dan Bank Bukopin. Kemudian, bank pembangunan daerah yaitu bank yang sahamnya atau modal seluruhnya atau sebagian besar dimiliki oleh pemerintah daerah. Contohnya Bank Jabar, Banten atau Bank BJB, Bank DKI, Bank Kaltim, Bank Jatim, dan masih banyak lainnya. Bank campuran yaitu bank yang sahamnya dimiliki oleh swasta nasional Indonesia dan asing. Contohnya Bank Cimniaga, Bank ANZ Indonesia, Bank BNP Paribas Indonesia, Bank DBS Indonesia, dan sebagainya. Bank asing yaitu bank yang saham seluruhnya dimiliki oleh asing, contohnya Bank of Tokyo, Mitsubishi, dan masih banyak lainnya. Prinsip kegiatan usaha bank yaitu bank yang berkembang di Indonesia terdiri atas prinsip konvensional dan juga prinsip syariah. Produk-produk layanan bank yaitu tabungan, giro, deposito, kredit, transfer, kartu ATM atau kartu debit, kartu kredit. Lembaga keuangan bukan bank. Pengertiannya, lembaga keuangan non-bank adalah
badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang keuangan secara langsung ataupun tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif. Fungsi dan peranan. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Kedua, membantu dunia usaha dalam meningkatkan produktivitas barang atau jasa. Ketiga, memperlancar distribusi barang atau jasa. Yang keempat, mendorong terbukanya lapangan pekerjaan. Jenis dan produk lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama, koperasi simpan pinjam. Peran dari koperasi simpan pinjam yaitu untuk menghimpun dana dari para anggotanya dan menyalurkannya kembali kepada para anggota lain serta masyarakat umum. Yang kedua, asuransi. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pengganti kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Yang ketiga, pasar modal. Pasar modal adalah pasar untuk berbagai jenis instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan. Pegadaian. Pegadaian atau usaha gadai diartikan sebagai kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijamin akan ditebus sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Perusahaan modal Ventura. Perusahaan modal Ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan atau penyertaan ke dalam perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan. Perusahaan sewa guna usaha atau leasing. Leasing sendiri ini menawarkan cara pembayaran dengan kredit atau cash khusus barang-barang tertentu. Leasing menjadi salah satu jenis dari lembaga keuangan non-bank. Perusahaan leasing di Indonesia disebut perusahaan sewa guna usaha. Sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara guna usaha dengan hak opsi, finance leasing maupun guna usaha tanpa hak opsi, untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Dana pensiun. Dana pensiun adalah suatu perusahaan yang kegiatannya mengelola dana pensiun dari suatu perusahaan atau instansi pemberi kerja. Prinsip-prinsip lembaga keuangan non-bank. Yang pertama, melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan, misalnya untuk kegiatan terorisme. Yang kedua, mengetahui dan mengenal nasabah, latar belakang, identitas, rekening, dan transaksi. Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen bebas dari campur tangan pihak lain. Otoritas Jasa Keuangan mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik dari sektor perbankan, pasar modal, maupun sektor jasa keuangan non-bank, seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan vintage, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Fungsi otoritas jasa keuangan yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.
Visi Otoritas Jasa Keuangan adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global, serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Misi 1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Ketiga, melindungi kepentingan konsumen